Oke, pada video kali ini saya akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan fluida, yaitu fluida statis dan dinamis untuk siap PAS atau UAS semester 1 kelas 11. Nah, soal yang pertama ini ada bejana yang luas alasnya 100 cm persegi diisi air. Tekanan hidrostatis pada alas dasar bejana sebesar berapa? Jadi alas dasar bejana ini. Bejananya itu lengkak-lengkok seperti ini, tapi kita ingat bahwa yang namanya tekanan hidrostatis tidak bergantung pada bentuk bejana. Kalau kita lihat permukaannya di sini ya, sedangkan dasar bejana di situ. Jarak permukaan ke dasar itu adalah kedalaman dasar bejana, yaitu 20 cm. Jadi kalau kita ditanya berapa tekanan hidrostatis, ya rumusnya kan Rho dikalikan G dikalikan H, di mana Rho ini adalah Rho air karena diisikan air di dalamnya. Jadi Rho air itu 1000 ya kilogram per meter kubik, G-nya adalah 10, hanya di sini adalah 0,2 meter. Jadi ini berarti 2 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 2 kilo Pascal. Nah, jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Berikut nomor 2, benda berbentuk kubus dengan volume 27.000 cm3 melayang di antara dua lapisan zat cair. Massa jenis lapisan atas 800 dan lapisan bawah 1000 kg per meter kubik, besar tekanan hidrostatis yang bekerja pada alas kubus. Jadi pada alas kubus berarti yang di bawah ini. Anggap aja ini titik A ya. Terus saya tarik garis mendatar, ketemu titik B di sini. Berdasarkan hukum utama hidrostatis, titik B dan A ini terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama. Jadi tekanannya akan sama besar. Jadi kalau begitu tekanan di A sama aja dengan tekanan di B. Lah tekanan hidrostatis di B itu ditekan oleh zat cair setinggi 20 cm dan juga yang atas 30 cm. Jadi nanti ada tekanan hidrostatis zat cair 1 sama zat cair yang kedua. Jadi kita uraikan aja Rho 1 kali GH1. Nah ini Rho GH2. Nah tapi ini Rho 2 ya. Nah Rho 1-nya sudah diketahui lapisan atas 800, G-nya 10. H1 ini adalah 0,3. Nah, Rho yang bawah adalah air itu ya, 1000 kali 10, H2-nya adalah 0,2. Lanjut, jadi ini 2400 ditambah dengan 2000. Nah, jadi kalau begitu hasilnya 4400 Pascal atau boleh tulis 4,4 kilo Pascal. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor berikutnya, sebuah tangki yang cukup besar berisi zat cair seperti ditunjukkan gambar. Piston P dapat bergerak bebas dengan luas penampang 0,8 cm persegi. Jika konstanta begas 320 Newton per meter, maka begas akan tertekan sejauh delta X 0,2 cm setelah keadaan setimbang tercapai. Sekarang jika zat cair itu diambil si Ahmad 1 liter, maka Ahmad akan mendapatkan massa zat cair sebesar berapa? Nah, kita hitung dulu massa jenis zat cair ini ya. Coba perhatikan, di sini ada tekanan hidrostatis sehingga menimbulkan gaya hidrostatis. Nah, gaya hidrostatis ini nanti akan dilawan oleh gaya pegas. Nah, pistonnya dalam keadaan setimbang di sini, dalam keadaan diam. Jadi kalau begitu, gaya hidrostatis akan sama dengan gaya pegas. Nah, gaya hidrostatis itu adalah tekanan hidrostatis dikalikan luas penampang dari pistonnya. Nah, sedangkan gaya pegas itu adalah K dikalikan dengan delta X. Nah, sekarang kita uraikan tekanan hidrostatis adalah Rho GH. Nah, H itu adalah kedalaman dasar dari bejana ini dikalikan dengan A, K kalikan delta X. Nah, Rho-nya kita cari, G-nya kalau tidak diketahui dianggap 10 ya. Nah, sedangkan H-nya itu 0,8 di situ. Nah, A-nya luas penampang di sini 8, 10 pangkat min 5, K-nya adalah 320, delta X-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah 8 kali 8, 64 ya. Ini 64 habis. 10 kali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 2. Jadi nanti Rho-nya ketemu 1000 kg per meter kubik. Nah, ini kalau jadikan kilogram per liter, ini nilainya 1 kg per liter. Ingat, 1 liter itu 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi kalau kita ambil volume cairan 1 liter, maka kita akan dapatkan massa sebesar 1 kilogram. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di situ adalah A.
Berikutnya nomor 4, ban yang bermassa 1 kg dan volumenya 0,1 meter kubik digunakan sebagai pelampung di permukaan air. Berapakah massa beban maksimum yang dapat ditahan ban supaya tidak tenggelam? Jadi kalau bebannya maksimum, posisi ban seperti ini ya, hampir tenggelam. Nah, gaya-gaya yang bekerja di situ adalah ada beratnya ban, ada beratnya beban, terus ada juga gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Gaya apung pasti arahnya ke atas. Nah, karena ban itu belum tenggelam, masih dalam keadaan setimbang, berarti jumlah gaya-gaya ke arah sumbu Y harus 0. Anggap aja yang vertikal sumbu Y ya. Jadi kalau begitu, ini FA nanti dikurangi W beban, dikurangi dengan W ban, itu harus sama dengan 0. Berarti kalau begitu, gaya Archimedes itu adalah W beban ditambah dengan W ban. Nah, sekarang kita uraikan aja gaya Archimedes itu roja cair. Roja cair dalam hal ini adalah air di situ ya. 1000 kg per meter kubik massa jenisnya. Kali G dikalikan dengan volume yang tercelup. Tapi yang tercelup itu volume seluruh ban ya. Nah, W beban itu adalah massa beban dikalikan G. Nah, sedangkan beratnya ban itu adalah massa ban dikalikan dengan G. Tapi G-nya ini kita bisa coret ya. Jadi roja cairnya air 1000, volume 0,1, massa beban ini ditanyakan, sedangkan massa bannya itu ini. Ini massa ban ya. Jadi 1 kg. Nah, ini adalah 100 dikurangi 1. Jadi massa beban dapatnya 99 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, nomor 5. Pada permukaan air dalam bak terapung sebongkah es, volume es yang muncul di permukaan air adalah 50 cc. Jika massa jenis es 0,9 gram per cc, maka volume total dari es itu adalah berapa? Jadi kalau ada es terapung di zat cair seperti ini, ada bagian yang menyembul, ada bagian yang nyelam ya. Nah, ini pasti akan bekerja dua gaya. Di sini ada gaya Archimedes, yang ke bawah ada gaya berat es. Nah, karena terapung itu diam di permukaan, berarti jumlah gaya ke arah vertikal atau ke arah sumbu Y harus 0. Jadi artinya gaya Archimedes harus imbang dengan gaya berat es. Gaya Archimedes itu adalah roja cair, dalam hal ini adalah air ya. Nah, terus dikalikan G, dikalikan dengan volume es yang tercelup. Nah, sedangkan beratnya S itu adalah massa S ya, massa S dikalikan G. Saya bisa mencoret G-nya. Jadi kalau gitu rho air, nah volume yang tercelup itu tidak lain adalah volume total S dikurangi volume yang menyembul. Ini yang tercelup ya. Jadi volume total yang dikurangi dengan volume yang menyembul. Nah, massa S, ingat ya, massa S itu adalah rho S dikalikan dengan volumenya. Jadi kalau begitu, ini saya bisa tulis rho S dikalikan volumenya. Oke, sekarang rho air itu adalah 1, ini V, min 50, rho S-nya adalah 0,9 kali V. Nah, perhatikan baik-baik, ini V dikurangi 0,9, itu 0,1 V. Min 50 pindah ruas kanan, 50, jadi V-nya dapatnya adalah 500 cm kubik atau cc. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Oke, nomor 6. Sebuah balok memiliki volume 300 cc dan massa jenis 0,9 gram per cc melayang di antara lapisan minyak dan air. Massa jenis minyak 0,8 gram per cc. Volume benda yang tercelup dalam minyak adalah berapa? Kalau saya gambar demikian ya, ini baloknya melayang di antara dua zat cair, air dan minyak. Kalau air sih rho-nya pasti 1 gram per cc ya. Nah, balok ini akan mendapat dua gaya, yaitu yang ke atas gaya Archimedes, yang ke bawah adalah beratnya sendiri. Nah, karena setimbang, jadi sigma Y sama dengan 0, berarti gaya berat balok itu harus sama dengan gaya Archimedes. Tapi ingat ya, bahwa gaya Archimedes yang dialami itu di dua zat cair. Jadi ini kita bisa ada F, gaya Archimedes dalam minyak, juga ada yang disebabkan oleh air. Nah, W itu adalah M kali G. Tapi M itu adalah rho benda dikalikan volume, ini M ya, dikalikan dengan G. Sedangkan gaya Archimedes dalam minyak itu adalah rho minyak kali G kali volume yang tercelup di dalam minyak, ya kan? Nah, gaya Archimedes dalam air berarti rho air kali G kali volume benda yang tercelup di dalam air. Nah,
Rho bendanya itu sudah diketahui 0,9. Nah, sedangkan volume total benda itu adalah 300. Oh iya, G-nya kita bisa coret dulu ya ini ya. Nah, terus kemudian rho minyak di situ adalah 0,8. Yang ditanyakan adalah volume benda yang tercelup dalam minyak. Rho air itu 1. Sedangkan volume yang tercelup dalam air itu adalah volume total 300, ya kan? Dikurangi dengan volume yang tercelup dalam minyak, ya kan? Jadi volume yang tercelup dalam air, volume total dikurangi volume yang tercelup dalam minyak. Jadi ini kan 270 ya. Ini 0,8 Vm. Yang ini 300 dikurangi dengan Vm. Nah, ini kalau saya kurangi dengan ini kan min 30. Nah, ini kalau saya kurangi dengan itu min 0,2 Vm. Ya kan? Jadi kalau begitu Vm-nya adalah 150 cc. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 7, balok kayu terapung di antara dua lapisan cat cair seperti tampak pada gambar. Jika minyak memiliki massa jenis 0,8 gram per cc, 50% volume balok tercelup dalam air, 30% dalam minyak, maka massa jenis balok sebesar berapa dalam gram per cc? Nah, gaya yang dialami oleh balok ini adalah gaya Archimedes dan gaya beratnya sendiri. Karena dia melayang di antara dua lapisan, melayang tenang ya, artinya diam, masih dalam keadaan seimbang, jadi sigma FY sama dengan 0. Itu artinya gaya berat dari baloknya itu harus sama dengan gaya Archimedes. Tetapi gaya Archimedes bisa kita urai. Yang pertama ada gaya Archimedes yang disebabkan oleh air. Yang kedua ada gaya Archimedes yang disebabkan oleh minyak. Nah, W itu kita uraikan jadi M kali G, tapi M itu rho benda dikalikan V ya. Ini M dikalikan G. Gaya Archimedes dalam air itu rho air kali G kali volume yang tercelup di dalam air. Ini rho minyak kali G kali volume yang tercelup di dalam minyak. G-nya bisa saya coret. Rho bendanya ini yang ditanyakan. Volume benda biarkanlah. Rho air itu 1. Volume yang tercelup di dalam air itu adalah 50% dari volume totalnya. Rho minyak itu 0,8. Yang tercelup dalam minyak itu adalah 30% dari seluruh volume balok. Nah, V-nya bisa kita coret ini ya. Jadi rho benda berarti ini kan 0,5 ya, 50%. Terus ditambah dengan 0,3 kalikan 0,8. Itu 0,24 kan. Jadi 0,74 gram per cc. It's very easy problem. Jawabannya adalah C. Berikut nomor 8, balok A dan B dihubungkan tali pada katrol licin yang masanya diabaikan. Jika massa balok A 10 kg dan volumenya 1 liter, maka gaya gesek statis antara balok B dengan meja bila sistem dalam keadaan setimbang. Jadi ini sistem dalam keadaan setimbang. Ini sudah saya gambar gaya-gayanya karena A ini tercelup di dalam air, ada gaya Archimedes yang arahnya ke atas, talinya tegang, lihat, tegangan tali sini sama dengan di situ karena katrolnya diam, tidak berputar. Nah, WA ini adalah berat balok A, ini ada WB berat balok B, ada gaya normal, gaya tekanan bidang pada B, terus ada gaya gesek statis, arahnya ke sana. Karena kecenderungan benda B itu kalau bergerak ke kiri kan, nggak mungkin ke kanan. Ya. Nah, karena benda dalam keadaan setimbang, maka pada A akan berlaku sigma FY sama dengan 0. Nah, ini pada balok A. Jadi jumlah gaya ke atas, lihat ada T sama FA. Nah, T plus FA itu harus imbang dengan WA. Ya kan? Ini anggap aja bersamaan 1. Nah, terus kemudian yang B, saya tinjau gaya-gaya ke arah horizontal, ke arah sumbu X. Nah, coba perhatikan yang bekerja pada gaya yang bekerja pada B itu adalah yang horizontal ya, T sama Fs. Jadi karena ini setimbang berarti T yang ke kiri ini harus sama dengan Fs yang ke kanan. Ya namanya juga kesetimbangan. Jadi kalau begitu T-nya saya substitusi ke sini ya, 2 ke 1. Jadi 2 masuk ke persamaan 1 akan didapat bahwa Fs itu ditambah dengan, ini kan Fs ya, ditambah dengan FA itu harus sama dengan WA. Nah, ini yang ditanyakan Fs-nya. Gaya Archimedes itu rho cair air kali G kali volume seluruhnya, tercelup seluruhnya ini ya. WA itu adalah MA dikalikan dengan G. Nah, ini Fs yang ditanyakan. Rho air itu 1000 dalam SI
Ini G-nya 10, volumenya 1 liter berarti 10 pangkat min 3. Nah, sedangkan MA itu di situ adalah 10, G-nya 10. Jadi kalau begitu Fs-nya di sini adalah 100 dikurangi 10, berarti 90 Newton. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Oke, nomor 9, tangki seperti ditunjukkan gambar berisi air hampir penuh. Air dalam tangki itu disalurkan pada pipa leher angsa seperti yang ditunjukkan gambar. Jarak pancar maksimum air yang jatuh di tanah terhadap dasar tangki adalah berapa? Jadi ini jarak jatuhnya air terhadap dasar tangki ini berapa? Nah, perhatikan di sini ya. Jarak vertikal keluarnya air moncong leher angsa terhadap permukaan itu adalah H, hanya bisa dihitung yaitu 2 dikurangi 1,8 yaitu 0,2 meter. Bisa dibuktikan dengan hukum Bernoulli bahwa V-nya itu pasti akar 2GH. Jadi ini yang terpancar pertama kali ya. Nah, untuk memahami ini silahkan lihat hukum Bernoulli pada playlist fluida dinamis di G-Profis ya. Nah, akar 2 G-nya 10 hanya adalah 0,2. Jadi kalau begitu ini 2 kali 2 di akar berarti 2 meter per sekon. Anda lihat bahwa di sini V-nya itu horizontal, kecepatan awannya horizontal, sehingga ini bisa dipandang sebagai gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas dengan ketinggian H 1,8, H aksen itu adalah setengah GT kuadrat. Begitu ya. Nah, jadi kalau begitu saya bisa mencari T-nya ini waktu jatuhnya. Jadi 1,8 ini setengah, G-nya adalah 10 kali T kuadrat. Ini 3,6 bagi 10, jadi itu kan 0,36. Jadi T-nya dapat 0,6 sekon. Nah, ini waktu jatuhnya. Kalau kita mencari X, ya pakai GLB ya, karena tidak ada gaya pada horizontal, tidak ada percepatan, berarti GLB rumusnya adalah XV kali T. Nah, V-nya tadi sudah tahu, 2 dikalikan dengan 0,6 berarti 1,2 meter. Jadi ini jaraknya 1,2 meter. Karena dihitung terhadap alas dari bejana ini berarti ditambah 1 ya. Jadi kalau begitu X pancarnya diukur dari alas dari bejana 1 ditambah 1,2 jadi 2,2 meter. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah bocor. Oke, nomor 10, sebuah generator mikro seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini dapat menghasilkan daya listrik 800 watt. Generator ini digerakkan dengan kincir air. Generator hanya menerima energi sebesar 80% dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, debit air yang diterima kincir itu sebesar berapa? Debit ya, volume yang mengalir tiap detik. Nah, dalam liter per sekon itu. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik ya, bahwa energi yang digunakan untuk memutar kincir tidak lain adalah energi potensial gravitasi. Jadi kalau begitu daya, konsepnya itu kan W ya dibagi dengan T. Nah, W ini adalah usaha oleh gaya berat gravitasi yaitu setinggi 10 meter. Jadi usaha gaya berat air. Nah, karena di sini tidak semua energi potensial berubah jadi listrik, makanya ada efisiensinya. Artinya hanya 80% yang berubah jadi listrik. Jadi kalau begitu efisiensi W itu adalah MGH karena W-nya sama dengan energi potensial gravitasi dibagi dengan T. Nah, terus kemudian M saya urai yaitu ru air kali volume kali G kali H saya bagi dengan T. Volume per waktu itu kan debit. Jadi ini saya tulis seperti ini ya. Sehingga saya punya rumus daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA ini adalah efisiensi dikalikan G dikalikan rho kali G kali H. Nah, ingat ya, rho GH itu apa? Nah, itu kan mirip seperti tekanan hidrostatis di sini ya. Oke, jadi kalau begitu efisiensinya ini sudah diketahui, PS-nya juga sudah tahu sih 800. Jadi ini 0,8, G-nya ditanya, rho air itu 1000. Ya, rho air 1000. G-nya 10, sedangkan H-nya adalah 10 di sini. Nah, oke, sekarang berarti saya bisa mencoret ini kan. Jadi 800. Nah, ini juga 800. Berarti H-nya adalah 1/100 meter kubik per sekon. Nah, ini kalau jadikan liter sama aja dengan 10 liter per sekon. Ingat, 1 liter itu 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A.
Nomor 11, jika selisih tekanan antara titik 1 dan 2 adalah 50 kPa dan anggaplah lubang bocoran sangat kecil, maka kecepatan air yang terpancar dari lubang berapa? Jadi ini titik 1 dan 2, perhatikan ketinggian dari tanah misalkan H1, ini H2 ya, tapi sama tingginya, jadi H1 sama dengan H2. Jadi yang ditanyakan nanti adalah kecepatan air yang terpancar dari sini, ya, dari lubang yang sempit itu. Berdasarkan hukum Bernoulli, P1 ditambah rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat itu harus sama dengan P2 plus rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, Anda perhatikan bahwa lubang ini terlalu sempit, sehingga kecepatan cair di titik 1 itu sangat rendah sekali. Jadi V1 jauh lebih kecil dari V2. Jadi terhadap V2, V1 itu bisa diabaikan, bisa dianggap nol gitu ya, karena terlalu lambat. Seperti hanya Anda habis nonton sepak bola, orangnya misalkan puluhan ribu, nah pintu keluarnya cuma sempit seperti ini. Ini kan keluarnya berdul, tetapi yang ini kan masih menunggu. Jadi sangat lambat sekali gerakannya, seperti itu ya. Jadi V1 sama dengan nol. Nah karena H1 sama dengan H2 kan kita coret ya, rugi hanya. Nah, terus kemudian P1, P2-nya saya pindahkan ke ruas kiri ya. Tapi V1-nya itu 0, jadi ini 0. Jadi yang sebelah kanan tinggal setengah rho V2 kuadrat saja, ya kan? Perbedaan tekanan di titik 1, 2 sudah diketahui, 5 kali 10 pangkat 4. Nah, sedangkan rho air, ini kan air ya. Air itu rho-nya pasti 1000 kali V2 kuadrat ya. Nah, jadi kalau begitu ini V2 kuadrat, ini 10 kali 10, berarti 100. Berarti V2 di akar 10 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah B. Nomor 12, gambar di bawah menunjukkan tangki berisi air. Jarak pancar maksimum air karena kebocoran ini adalah, jadi jarak pancar maksimum pertama kali ya ketika nyemprot pertama kali itu ya. Ini lubangnya sempit. Kita bisa mencari V-nya dulu. V itu adalah akar 2GH1. Jarak lubang ke permukaan H1 itu ya. Ini bisa dibuktikan dengan hukum Bernoulli. Lihatlah pembahasan soal saya di video yang lain. Saya secara detail menjelaskan penurunan rumus ini. Akar 2G10 H1 adalah 0,2. Jadi ini 2 meter per sekon. Nah, sekarang kita cari waktu dari semprotan awal ke tanah. Kita bisa mencari dengan sangat mudah ya, karena ini bisa dipandang gerak jatuh bebas. Kalau V awalnya horizontal, jadi kalau gerak jatuh bebas, H2-nya itu boleh ditulis setengah GT kuadrat. Nah, jadi kalau begitu, H2-nya itu otomatis 0,8 kan? Ya, jadi ini setengah G, gini 10 kali T kuadrat. Jadi ini 1,6 dibagi 10. Jadi 1,6 dibagi 10 berarti 0,16. Ya kan? Jadi kalau begitu T-nya adalah 0,4 sekon. Jadi kalau kita ditanya X-nya, ya ini X-nya kan GLB ya, karena tidak ada percepatan ke arah horizontal, jadi ya V kali T. V-nya itu adalah 2, T-nya 0,4, jadi 0,8 meter. Nah, itulah jawabannya. Nah, hati-hati kalau dikasih rumus 2 akar H1 kali H2, karena rumus ini hanya berlaku untuk moncong yang tegak lurus dinding. Tapi kalau misalkan ada soal seperti ini, lihatlah moncongnya miring ke atas. Jadi nggak tegak lurus, nggak bisa pakai rumus seperti ini. Jadi rumus seperti ini hanya berlaku secara khusus saja. Nah, jadi kalau begitu jawaban yang tepat di situ adalah A. Oke, nomor 13, dalam pipa venturimeter, kecepatan air dalam pipa penampang besar 3 meter per sekon, maka dalam pipa yang berpenampang kecil, kecepatan air sebesar berapa ya? Jadi ini, di sini. Kalau V1 diketahui 3 meter per sekon, maka V2-nya berapa? Kita bisa menerapkan hukum Bernoulli, P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat. Itu sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini kan ketinggian penampangnya terhadap tanah sama ya. Bisa kita coret, H1 sama dengan H2. Nah, terus kemudian ini saya pindahkan, P1 min P2 ya. Itu sama dengan setengah rho, sama setengah rho-nya. Jadi ini V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat.
Nah, perbedaan tekanan antara titik 1 dan 2 ditunjukkan perbedaan tekanan hidrostatis setinggi H ini. Jadi kalau begitu ini bisa diganti rho GH. Jadi ini setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Akhirnya rho-nya ini bisa kita coret ya. Jadi ini 2GH sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Akhirnya dapat rumus V2 kuadrat V1 kuadrat plus 2GH. Jadi rumus ini seperti rumus GLBB ya. VT kuadrat sama dengan VU kuadrat plus 2AS. Cuma A-nya diganti G, S-nya diganti H. Jadi V1-nya itu 3 kuadrat, 2, G-nya 10, hanya adalah 0,15. Ini kan 1,5 kali 2 ya. Jadi 3 ditambah 9 itu kan 12. Jadi V2 kuadrat itu adalah 12 di sini ya. Jadi V2 akar 12. Akar 12 itu 2 akar 3 meter per sekon. Jadi 2 akar 3 meter per sekon, jawabannya adalah B. Nomor 14, anggaplah luas sayap bagian atas dan bawah pesawat sama besar. Luas total sayap bagian bawah sebuah pesawat terbang adalah 40 meter kuadrat. Udara mengalir pada bagian atas sayap dengan kecepatan 30 meter per sekon dan pada bagian bawahnya 20 meter per sekon. Gaya angkat yang bekerja pada sayap pesawat jika massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik adalah berapa? Jadi kita tahu bahwa kalau pesawat bergerak, kalau dia terangkat berarti kecepatan fluida di atas sayap dengan yang di bawahnya itu pasti lebih besar yang di atas ya. Jadi kecepatan udara yang di atas lebih besar daripada yang bawah. Massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Kita bisa menerapkan hukum Bernoulli P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat itu harus sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, karena kita tahu bahwa sayap pesawat itu sangat tipis ya, sedangkan jarak ke bumi itu terlalu jauh, jadi kalau begitu H1 bisa dianggap sama dengan H2. Jadi ini kita coret, akhirnya kita dapatkan P1 dikurangi P2 setengah rho, sama ya ini ya, kita pindahkan berarti V2 kuadrat V1 kuadrat. Nah, ini kalau kedua ruas saya kalikan dengan luas penampang sayap atas bawah ya. Jadi bisa pilih bawahnya saja atau atasnya saja. Berarti P1 kali A itu adalah F1. Ingat, tekanan kali luas penampang itu adalah gaya ya. Jadi ini F2. Jadi ini setengah rho kali A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Akhirnya kita temukan gaya angkat pesawat, rumusnya demikian. Nah, jadi kalau begitu setengah rho-nya itu adalah 1,3, luasnya adalah 40, V2 itu 30 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Jadi ini kan setengah 1,3 ini 40, ini 900 dikurangi 400. Lanjut, ini 500 dikalikan dengan 20 itu kan 10.000. Berarti ini 13 kali 10 pangkat 3 Newton. Boleh ditulis 13 kilonewton. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah E. Nomor 15, sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk dengan massa jenis 650 kg per meter kubik dan pipa horizontal yang terhubung dengan piston. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan adalah 9 cm dengan luas penampang diketahui. Diketahui massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter kubik. Agar cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal, maka kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal itu sebesar berapa? Nah, ini yang tanyakan kecepatan aliran udara pada pipa horizontal yang sempit itu. Saya sudah buktikan rumus V minimal agar minyak ini bisa tersemprot keluar. Lihatlah video saya yang membahas mengenai penurunan kecepatan minimal udara untuk menyemprotkan minyak. Nah, V-nya itu nanti rumusnya adalah akar 2GH dikalikan dengan rho minyak dibagi dengan rho udara. Jadi ini akar 2G-nya 10 hanya adalah 9 kali 10 pangkat min 2. Rho minyak adalah 650. Rho udara 1,3. Nah, coba kita hitung di sini. 650 dibagi 1,3 adalah 500.
500 kali 2 adalah 1000, 1000 kali ini 10.000. Jadi ini berarti akar 900. Berarti hasilnya adalah 30 meter per sekon. Jadi jawabannya yang benar adalah B.